Shalom, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus hari ini kita masuk di dalam minggu pertama di bulan Februari dan menjadi awal kita akan mengikuti perjamuan kudus di tahun 2026 ini. Satu hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa hari kemarin tidak akan pernah terulang di hari ini. Maka apa yang kita lakukan kemarin sudah tertulis di dalam kehidupan kita bahwa itulah perbuatan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ketika memandang kepada Tuhan melihat tentang kehidupannya, maka ukurannya bukan dunia ini. Tetapi ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana kita memandang Alkitab di dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika berbicara tubuh yang terpecah, darah yang tercurah. Maka sebuah pemaknaan yang luar biasa ketika kita melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Mungkin ketika kita melihat dari sisi pandangan pribadi kita itu hal yang biasa. Dan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun kita berbicara tentang Kristus itu sendiri. Tetapi saat ini ketika kita melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam bagian ini? Kita membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5 menjadi topik kita di sore hari ini. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Mengungkapkan tentang nubuatannya yang berbicara tentang Mesias yang akan datang. Yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita membaca di dalam sejarah maka kita menemukan Yesaya pasal 53 adalah merupakan pasal yang terlarang. Di dalam tradisi Yahudi, pasal 53 kitab Yesaya itu adalah merupakan pasal yang terlarang. Tidak boleh dibacakan di ibadah khususnya di sinagog orang Yahudi. Kenapa? Karena ungkapan ini lagi berbicara bukan lagi menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Tapi ini lagi menunjuk kepada kehidupan umat Tuhan. Orang Israel itu secara kolektif. Maka di dalam perdebatan antara Yahudi dan Kristen pada waktu itu. Sehingga setiap kali membacakan di dalam sinagog. Yesaya pasal 53 tidak boleh dibacakan. Karena itu akan menjadi perdebatan dari para rabi-rabi Yahudi yang ada pada waktu itu. Dengan orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Maka pertentangan demi pertentangan membuat Yesaya 53 tidak dikumandangkan. Tetapi di dalam liturgi ibadah mereka tetap tertulis. Tertulis tapi tidak boleh dibacakan. Maka itu menjadi satu pergumulan ketika kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang. Firman Tuhan yang tertulis, terjadi perdebatan dan tidak boleh dibacakan. Ada yang mengatakan iya, ada yang tidak. Persis dengan kehidupan kita sekarang. Kita tahu apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa membaca setiap hari, tetapi perdebatan dan pertentangan terus terjadi. Dan yang lebih parahnya, perdebatan membuat orang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka ini fenomena yang terus terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memandang kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka ketika Yesaya mengungkapkan, menuliskan di dalam Yesaya pasal 53 ini bahwa tetapi dia tertikam. Ungkapan kata dia tertikam lagi menunjukkan bagaimana Kristus membiarkan dirinya dihujat oleh manusia yang adalah ciptaannya. Bagaimana Kristus membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena oleh manusia yang adalah ciptaannya. Maka dalam situasi seperti ini, Kristus yang berkuasa hadir sebagai manusia tetapi menjadi lemah di hadapan manusia. Maka semakin sulit untuk diterima oleh manusia. Karena melihat Kristus yang begitu lemah. Tampil seperti tak berdaya. Tetapi mereka kagum dengan pengajarannya.
selalu kontradiksi, selalu berlawanan. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin akan menyenangkan hati manusia. Karena dia datang dengan satu misi yang berbeda dengan misi dunia. Misi manusia yang ada di dalam dunia. Dan diungkapkan dia tertikam berarti membiarkan dirinya terus dianiaya. Maka ketika dia hadir di dunia, kalau kita membaca Alkitab mulai dari kelahirannya sampai dia di atas kayu salib, dia terus dihina, dia terus dianiaya. Siapa orang percaya saat ini yang mengalami seperti itu? Ada yang mengalami dari kelahirannya sampai dia jadi remaja, sampai dia jadi pemuda-pemudi, sampai dia menjadi orang tua dewasa, bahkan lanjut usia. Siapa yang mengalami seperti ini? Tidak ada diungkapkan di dalam kehidupan kita yang mengalami seperti yang dialami oleh Kristus. Tetapi pertanyaannya, mengapa manusia Kristen percaya kepada Kristus? Itu sesuatu yang sulit bagi kita untuk menerjemahkannya. Karena itu adalah sebuah misteri yang Tuhan rancang di dalam kehidupan manusia. Yang tahu hanyalah Tuhan dan manusia. Sehingga kita berdiri saat ini, kita menjadi percaya kepada Dia yang dianiaya itu. Kemudian dalam bagian ini juga mengungkapkan bagaimana dia membiarkan dirinya terluka. Ketika dia dicambuk, ketika dia dimahkotai duri, dan ketika tombak menusuk lambungnya. Dia membiarkan dirinya. Bukankah dia terlalu kuat untuk melawannya? Tetapi kenapa dia membiarkan hal itu terjadi? Dia membiarkan dia terluka. Dia membiarkan tubuhnya diperlakukan oleh manusia dengan cara manusia yang bahasa kita sekarang tidak beradab. Tapi itulah gambaran manusia yang berdosa. Maka dari bagian ini kita juga melihat dia tertikam, dia diremukkan. Maka di sini juga lagi mengungkapkan sebuah pukulan hingga hancur yang tidak pernah berhenti. Makanya ketika Yesus dicambuk, dalam tradisi Yahudi 40 kali kurang 1 berarti 39. Untuk mencambuk Kristus ketika dia sudah diizinkan untuk dihukum. Maka apa yang terjadi dengan tubuhnya? Tetapi di dalam tradisi orang Yunani bukan lagi berbicara. Tradisi orang Romawi bukan berbicara 40 kurang 1. Tetapi bagaimana algojo yang melakukan pemukulan itu dituliskan bahwa mereka melakukan sampai mereka kewalahan. Mereka memukul sampai mereka kehilangan tenaga mereka. Baru mereka berhenti. Hal ini mau mengungkapkan apa? Pukulan berbicara penderitaan. Luka berbicara penderitaan. Dan semua itu mau menunjukkan itulah yang diungkapkan bahwa hamba yang menderita menerima tubuhnya dipukul sampai sedemikian rupa. Kita pun kalau marah terhadap anak kita, kita mukul paling sekali 2 kali. Nggak mungkin sampai nggak bisa jalan. Nggak mungkin sampai terluka. Kalaupun terluka itu karena kita salah dalam menghajar anak kita. Tak punya ukuran ketika menghukum. Tetapi ketika manusia yang adalah ciptaan menghukum penciptanya, betapa luar biasa jahatnya. Dan itu gambaran penderitaan yang luar biasa, menggambarkan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia. Dia membiarkan tubuhnya terluka. Dia membiarkan darahnya tertumpah. Diinjak-injak, membiarkan dirinya diremukkan. Satu persoalan yang begitu luar biasa. Ketika dia menerima perlakuan manusia. Dia menciptakan kita sebagai manusia. Supaya berjalan menjadi kawan sekerjanya. Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dirinya. Tetapi di dalam sekejap kehidupan manusia. Langsung membelakangi dia. Langsung memberontak. Melawan dia. Bahkan menunjukkan sebagai Tuhan yang kecil di dalam dunia ini. Yang sedang melawan Tuhan sang penguasa kalik dan bumi. Itu realita yang terjadi. Tetapi kita orang percaya jangan sampai kita hanya berdiri kepada pemahaman yes, Yesus disalibkan. Dia sudah menderita untuk saya dan saudara. Tetapi please jangan pernah berhenti hanya pada pemahaman itu. Tapi mari kita melihat dengan kita memahami bagaimana luar biasanya penderitaan. Penderitaan yang diakibatkan oleh karena pemberontakan kita. Maka di situ kita lagi mau lihat.
Kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah paham, haruskah kita melawan dia? Pak, saya tidak pernah melawan Tuhan dalam hidup saya. Pak, saya tidak pernah melawan pencipta di dalam kehidupan saya. Tetapi di dalam realita kehidupan kita terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Yang sedang menunjukkan saya sedang memberontak terhadap Tuhanku. Saya sedang memberontak terhadap Tuhanku dengan apa? Saya nggak suka beribadah. Saya nggak suka berdoa. Apalagi baca firman. Orang yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan, itu adalah bentuk pemberontakannya terhadap Tuhan. Kalau kita yang bekerja, kita akan berusaha mengikuti aturan di mana kita bekerja. Kalau kita melawan aturan yang ada, itu mau menunjukkan kita nggak suka. Maka di dalam keberimanan kita, pemberontakan kita terhadap Tuhan, ketidaksukaan kita akan kebenaran, menunjukkan bahwa kita manusia yang hidup di dalam kejahatan. Satu hal yang begitu berat yang kita jalani. Berada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Hidup sebagai manusia yang berdosa. Tetapi dia datang mau menyelamatkan kita. Memindahkan kita kepada terang. Dan setelah berada di dalam terang. Dia mau kita hidup seperti dia. Kristus menghendaki kita hidup seperti yang dia sudah lakoni di dalam hidup ini. Tetapi Pak, sulit sekali. Memang sulit. Ada enggak jalan pintas? Enggak ada. Lalu jalannya apa? Ikuti perintahnya dan lakukan ketetapannya. Selesai. Tapi untuk mengikuti perintahnya, kita butuh menyakiti diri kita sendiri. Kita butuh membuang kesukaan kita dan kita mengganti dengan kesukaan Tuhan. Kita butuh meninggalkan kebiasaan kita dengan mengganti apa yang menjadi kebiasaan Tuhan di dalam kehidupannya ketika Kristus hadir di dalam dunia ini. Ada doa di sana, ada persekutuan di sana, ada belajar bersama, ada PA bersama, ada ibadah bersama. Dilakoninya setiap waktu untuk membawa sebuah perubahan. Dari kegelapan pada terang dan terang hidup di dalam kemuliaan. Maka itu menjadi tantangan buat kita. Jangan sampai kita terus hidup di dalam pemberontakan dan kejahatan kita. Maka di dalam ungkapan Yesaya pasal 53, Rasul Petrus, khususnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23, dia mengutip dan menyampaikan kepada kehidupan jemaat yang ada pada waktu itu. Di abad pertama, abad kedua bagaimana kehidupan orang Kristen yang awalnya bertumbuh begitu pesat. Tetapi bagaimana hambatannya begitu luar biasa. Karena setiap orang yang mempertahankan imannya selalu menjadi taruhannya nyawa. Maka dia menuliskan seperti ini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Maka Rasul Petrus saat ada pada waktu itu melihat kehidupan jemaat yang luar biasa. Yang percaya kepada Tuhan tetapi sedang berjuang, bertanding dengan kehidupan orang-orang yang memburu untuk membinasakan orang-orang yang percaya yang ada pada waktu itu. Artinya apa? Mereka itu sulit untuk mempertahankan iman mereka di tengah-tengah situasi yang gak kondusif, yang mengancam diri mereka. Maka bagi Petrus begitu mudah mereka akan meninggalkan Tuhan. Tetapi Petrus tampil dan menuliskan surat mengatakan, hei, orang Kristen yang percaya pada Kristus gak seperti itu hidupnya. Yang kamu harus lihat apa? Kamu harus meneladani Kristus. Ketika Petrus mengungkapkan kamu harus meneladani Kristus di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik. Betapa sulitnya. Tetapi mau dibilang apa? Kristus itu sudah mengalami penderitaan. Dia sudah terluka di sana. Darahnya tertumpah di atas kayu salib. Tetapi dia tetap bertahan. Dia tetap berjuang. Dia tetap menjalaninya. Semua penghukuman itu. Tujuannya apa? Engkau orang percaya yang disebut sebagai imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri dan yang kudus. Dan engkau harus menyampaikan apa yang dilakukan Kristus. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Maka orang Kristen yang ada pada waktu itu.
ketika Petrus menyampaikan hal ini supaya mereka mengingat, oh iya, ternyata jadi orang Kristen bukan santai ketika menghadapi tantangan. Tetapi bagaimana mereka harus bertahan di tengah-tengah penderitaan mereka. Supaya mereka tetap beriman dan berjuang menjalani hidup seperti yang Kristus sudah teladani. Enggak mudah. Tetapi ingat, kita tidak punya pilihan. Satu pilihan, mentaatinya. Pak, sulit. Memang sulit. Tapi itulah kehidupan kita yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-24, pasal 2 1 Petrus, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka di dalam ayat ini ketika kita membaca dikatakan seperti ini. Yesus sendiri yang memikul dosa di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya tidak ada bantuan yang lain. Tidak ada orang lain yang sudah menolong kita supaya selamat. Dan untuk menjadi selamat enggak ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Segala bentuk penyembahan yang dilakukan pun tidak pernah menyelamatkan. Hanya satu-satunya dikatakan bahwa Yesus sendiri yang telah memikul dosa manusia. Maka ketika Yesus sendiri memikul dosa manusia di dalam dirinya di atas kayu salib, itu namanya penderitaan. Dia bukan memakai jubah seperti pendeta memakai jubah. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam dirinya di atas kayu salib. Mengungkapkan penderitaan yang begitu luar biasa. Yang begitu dalam, yang membuat dia sedih melihat manusia yang hidup dalam dosa. Sementara manusia menyalibkan dia. Manusia menghina dia. Tetapi dia berdoa untuk manusia yang menghina dan menyakiti dia. Siapa yang bisa seperti ini? Sementara manusia memperlakukan dia seperti tidak manusiawi. Dia tetap memandang pada manusia. Dan dia tetap mau menyelamatkan manusia. Siapa yang bisa seperti ini? Maka ketika Yesus sendiri memikul dosa di atas kayu salib. Itu lagi menggambarkan apa? Semua pemberontakan dan kejahatan manusia dipikulnya. Makanya kalau kita baca Alkitab pasti dari sekolah minggu, pemuda sampai orang tua. Maka kita selalu mengenal. Mulai dari kepala yang bermahkota duri. Waktu bermahkota duri dipukul dengan tongkat. Kemudian waktu bermahkota duri wajahnya diludahi. Waktu bermahkota duri digambarkan bagaimana dia ditampar. Maka itulah yang digambarkan kejahatan demi kejahatan. Itulah yang dinamakan oleh pemberontakan demi pemberontakan. Dan ketika dia dimahkotai duri, setelah dihajar dia, maka dia dibawa di depan algojo, di depan banyak orang. Dan Alkitab mencatat disitulah dia dicambuk. Setiap cambukan itu lagi berbicara sesuatu yang menyakitkan. Setiap pukulan dari satu, kedua dan seterusnya lagi mau mengatakan itulah penderitaan, penderitaan, penderitaan membuat tubuhnya terluka. Membuat darahnya tertumpah. Dan ketika dia sudah disalibkan, maka tentara-tentara datang dan melihat. Loh, dia sudah mati. Nah, untuk memastikan kematiannya, tradisi pada waktu itu harus memukul kakinya, mematahkannya. Supaya cepat dia mati. Tetapi waktu mereka melihat hal itu, loh, kenapa dia belum apa-apa sudah meninggal? Apa yang mereka lakukan? Kejahatan manusia tidak pernah berhenti waktu Yesus masih hidup. Ketika ia mati pun, bagaimana manusia menunjukkan kejahatannya dengan apa? Sebatang tombak harus menikam lambungnya. Sehingga air dan darah tertumpah. Memberikan gambaran apa? Betapa jahatnya manusia. Tapi ketika kejahatan manusia itu digambarkan menusuk lambung daripada Kristus dan darah tertumpah. Saat yang bersamaan manusia yang berbuat jahat tapi darahnya menyucikan dosa manusia. Sulit sekali dipahami, tapi itulah kebenaran.
Saat manusia melakukan kejahatan kepada Kristus, saat yang bersamaan Alkitab mencatat darahnya menyucikan dosa-dosa manusia. Adakah waktu bagi kita untuk terus menyakiti hati Tuhan dengan cara hidup kita yang salah? Berapa banyak di antara kita hidup suka-sukanya kita? Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan dengan cara kita kompromi dengan dosa? Ada berapa banyak kita yang terus menyakiti hati Tuhan dengan cara bekerja yang tidak benar? Ada berapa banyak orang yang datang beribadah tapi tidak beribadah sungguh kepada Tuhan? Bukankah kita sedang melawan Tuhan lagi? Bukankah kita sedang menyalibkan Tuhan lagi yang kedua? Mau berapa kali kita menyalibkan Kristus? Setiap perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan atau yang namanya dosa, saat bersamaan kita menyalibkan Kristus di dalam hidup kita. Dia sudah tersalib satu kali, jangan bikin dua kali. Maka kita sebagai orang yang percaya saat ini, yang belajar dari kebenaran firman Tuhan, biar kita belajar untuk memahami kebenaran. Dan kita menemukan nilai kebenaran. Dan kita bergandengan tangan untuk apa? Melakukannya dalam kehidupan kita. Maka di sini dikatakan, tubuh terpecah, darah yang tercurah. Itulah yang terjadi kepada Kristus. Tidak ada manusia yang terluka yang dapat menyelamatkan banyak orang. Kalau kita nonton film, biasanya pemeran utama berani mati kena bom untuk menyelamatkan banyak orang. Iya kan? Biasanya seperti itu. Atau misalnya ada orang yang gagal ginjal, orang lain bisa terluka, mengorbankan organ tubuhnya untuk dipersembahkan kepada orang tersebut. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, memang itu bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ingat itu hanya sifatnya sementara dan sangat terbatas. Tetapi ketika Kristus, tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, dia bukan hanya menyelamatkan satu orang, bukan hanya menyelamatkan satu bangsa, bukan hanya menyelamatkan satu negara, tetapi dia menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu perbedaannya. Maka betapa bersyukurnya kita yang percaya pada Kristus. Kita sudah masuk di dalam sebuah ritme kehidupan, sebuah warna yang berbeda. Percaya kepada Kristus. Dan dikatakan itulah yang terjadi pada Kristus. Kalau kita melihat seperti ini, oh itu sudah terjadi pada Kristus. Maka kita melihat diri kita. Kita memandang apa yang kita lakukan hari lepas hari. Sejauh mana kita meneladaninya. Rasul Paulus pernah berkata, teladanilah aku karena aku meneladani Kristus. Tapi buat kita saat ini, siapa yang berani berkata teladanilah aku. Karena kita sudah meneladani Kristus. Sulit bagi kita karena kita mampu mengukur kemampuan diri kita. Sejauh mana kita percaya pada Tuhan. Dan sejauh mana kita melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah menggambarkan dosaku, dosamu, dosa kita semua. Ditanggungnya di atas kayu salib. Artinya apa? Selesai. Tapi kita masih ada dalam dunia yang berjuang melawan dosa itu. Dosaku, dosamu sudah diampuninya, sudah ditanggungnya. Tetapi kita masih ada di dalam dunia. Artinya apa? Jangan berhenti untuk terus berjuang menjauhi yang namanya kejahatan. Kadang kita berpikir kejahatan itu yang terjadi di emperan sana. Orang mencuri dan segala macam. Tetapi seringkali kejahatan itu merapat di dalam diri kita. Karena apa? Ketidaksukaan pada kebenaran sebenarnya membuat kita hidup terkungkung dengan dosa dan kesalahan. Ketidakmampuan kita menerima orang lain kadang membuat kita terpisah daripada kebenaran. Tapi jangan kita bangga dengan hal itu. Tapi banggalah ketika kita sadar bahwa tubuh terpecah, darah yang tercurah adalah untukku, untuk kita semua. Harusnya kita sadar dan berani menempatkan diri pada tempat yang benar. Seukuran firman Tuhan. Tubuh terpecah, darah tercurah lagi menggambarkan semua karena kasihnya. Tidak mungkin itu terjadi kalau ia tidak mengasihi kita. Tidak mungkin itu dilakukannya sampai kepada titik terakhir di atas kayu salib. Kalau dia tidak mengasihi umatnya. Yes, di dalam kitab Kejadian pasal 6 memang dia sudah mengatakan, aku menyesal menciptakan manusia.
Tuhan sudah mengatakan demikian. Karena apa? Manusia adalah jahat. Hatinya terus menerus terjerumus kepada jahat. Dan semua yang dilakukan dan dipikirkannya adalah jahat. Maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Tetapi sore hari ini semua ungkapan itu, semua kejahatan itu, semua dosa itu sudah ditanggungnya. Dan dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasihnya yang luar biasa. Maka di sini dikatakan ketika Kristus disalib, ketika Kristus sudah dimahkotai duri dan sudah tidak melakukan apa-apa, manusia merasa dia menjadi hebat. Manusia merasa dia sudah mampu menghancurkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi manusia selalu sangat terbatas. Tidak pernah mampu memahami apa yang dia sendiri katakan. Bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka penderitaannya menyelamatkan kita. Kebangkitannya pada hari yang ketiga membuat kita hidup di dalam kebenarannya. Bukankah itu menjadi kebahagiaan bagi kita, orang yang percaya? Kasihnya yang besar sudah dinyatakannya bagi kita. Maka dari perenungan kita sore hari ini, penting bagi kita untuk memikirkan hal yang pertama. Bencilah dosa. Pak, hidup dalam dosa enak. Pak, hidup dalam dosa siapa yang gak mau? Pak, hidup di dalam dosa gak usah diajarin. Tapi Alkitab mengatakan, jauhilah yang jahat. Petrus mengingatkan supaya umat Tuhan menjauhi yang jahat. Tinggalkan seluruh hawa nafsu duniawi. Maka manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang sekarang ditebusnya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Perjuangan kita adalah membenci kejahatan. Kalau kita sudah benci kejahatan, maka kita akan membentengi diri kita untuk enggak menyukai hal itu. Kita akan berjuang untuk memagari diri kita supaya tidak terjerumus di situ. Tapi kalau kita cinta dengan dosa, maka kebenaran apapun yang masuk di telinga kita akan berlalu dengan sia-sia. Persis seperti orang Israel sendiri. Persis seperti umat Tuhan yang terus menerus melihat mujizat Tuhan. Yang terus menerus hidup dengan kuasa Tuhan. Mulai dari kehidupan mereka di padang gurun. Mulai dari tiang api dan tiang awan. Mulai dari mereka gak bisa makan dikasih makan. Gak bisa minum dikasih minum. Tapi apakah membuat mereka menjadi percaya pada Tuhan? Enggak. Malah mereka berbalik, memberontak dan melawan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita sama-sama percaya pada Kristus karena telah menebus dosa kita. Sudahkah kita membenci dosa di dalam hidup kita? Ini perjuangan kita. Ini tidak mudah. Tapi itulah kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan itu kita harus perjuangkan. Sebaliknya, kalau kita benci dosa, berarti kita mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan dalam hidupmu. Artinya apa? Orang yang berusaha untuk mencintai Tuhan, maka dia mulai mengatakan tidak pada dosa. Tapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, dosa akan tetap mengiring kita. Bahkan kita hidup di dalamnya dan kita senang di dalamnya. Maka orang yang cinta Tuhan itu akan belajar mengikuti apa sih yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Maka semua yang benar, semua yang menjadi kehendak Tuhan itu perlahan kita lakukan. Pak, sulit sekali melakukannya. Jangan hanya mengatakan sulit. Tapi mari kita belajar hari ini kita lakukan. Besok kita melakukannya, lusa melakukannya secara terus menerus. Kalau kita tidak sampai pada cinta pada Tuhan, maka kita akan lebih cinta dunia ini. Dan kita akan lebih cinta pada dosa itu. Tetapi kita harus mengingat, dosa sudah ditebus di atas kayu salib. Dan orang yang percaya dituntut untuk mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan biasanya orang yang sudah belajar untuk mengasihi Tuhan dalam hidupnya, hidupnya akan semakin terarah. Persis seperti seorang anak muda ketika dia menetapkan sebuah pasangan yang dicintainya untuk dinikahinya. Maka dia berjuang untuk apa? Mengerucutkan segala keinginan dia di luar sana kepada satu arah, kepada perempuan yang ia cintai. Supaya bisa dinikahi, hidup bersama dan berjuang bersama ketika dia mencintai. Persis ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan mengerucutkan seluruh aspek kehidupan kita terarah kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan itulah perjuangan kita yang bersama. Dan yang terakhir, orang yang sudah mencintai Tuhan
sudah pasti dia akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi pasangannya, dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepadanya. Bahkan harta bendanya pun gak jadi persoalan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita gak hitung-hitungan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itulah kehendak dan ketetapan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dengan benar, sempurna. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Dan biar kiranya di sore hari ini kita boleh terus mengingat bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Ia menghendaki kita membenci dosa itu dalam hidup kita. Kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mempersembahkan hidup kita untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.